Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Binijaz dari kelas 10 TJKT 1. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting. Nah, yang akan kita bahas di dalamnya itu ada IP address dan subnetting, IP public dan IP private, kelas full dan kelas addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch dan router ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada IP address dan subnetting ya teman-teman. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan WAN ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur ya teman-teman. Jadi IP itu dibagi menjadi dua versi ya teman-teman. Jadi ada versi 4 dan versi 6. Nah, di sini kita akan fokus ke versi 4-nya ya teman-teman. Nah, ini itu ada contoh gambar PC 0 dan PC 1 ya teman-teman. Jadi di atas PC ini ada IP address. Ini yang dinamakan IP address ya teman-teman. Jadi setiap PC itu IP addressnya itu beda-beda. Nah, ini contohnya PC 0 IP addressnya itu 192.168.1.1 dan PC 1 IP addressnya 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, ini yang kedua juga ada IP address private dan IP address public ya teman-teman. Singkatnya saja, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet ya teman-teman. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation atau yang bisa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ada kelas IP ya teman-teman. Jadi ada kelas A, B, C, D, dan E. Namun yang D dan E itu nggak bisa digunakan karena masih dalam tahap pengujian ya teman-teman. Nah, yang kelas A itu IP-nya itu 10.0.0.0 ke 10.255.255.255. Nah, subnet masknya 255.0.0.0. Nah, ini yang B 172.16.0.0 ke 172.16.31.255.255 ya teman-teman. Subnet masknya 255.255.0.0. Nah, yang C 192.168.0.0 ke 192.168.255.255. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya ada kelas full dan kelas addressing. Di sini ada IP private adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau yang bisa disebut dengan LAN. IP address public adalah IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS, Google 8.8.8.8 dan 8.6.4.4. Nah, di sini ada contohnya, ini yang IP private, ini yang IP public ya teman-teman. Nah, ini ada kelas A, B, C, D,
D dan E. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kelas D dan E itu nggak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi yang bisa digunakan cuma A, B, dan C saja. Nah, di sini yang IP private itu IP-nya itu 0 ke 127. Subnet masknya 255.0.0 ke CIDR-nya itu /8 atau prefix ya teman-teman. Nah, yang B itu 128 ke 191 ya teman-teman. Nah, subnet masknya 255.0.0. Nah, /16. Nah, ini 192.223 subnet masknya 255.255.0. Nah, /24. Nah, yang sering digunakan itu biasanya ini ya teman-teman, /24. Nah, yang kelas IP publiknya itu ABC. Alamatnya 10.0.0.0 ke 10.255.255, dan ini yang B dan C bisa dipahami ya teman-teman. Ini itu default subnet masknya itu 255.0.0.0. Nah, sebenarnya CIDR sama default subnet mask itu sebenarnya sama sih ya teman-teman. Nah, cuman bedanya itu yang private itu pakainya slice atau prefix, kalau ini itu enggak. Nah, selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian dapat melakukan beberapa proses seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, prefix yang sesuai atau menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask, IP network atau tanda alamat pada sebuah jaringan LAN, dan IP broadcast atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Dan yang terakhir, yang IP yang bisa digunakan ya teman-teman. Jadi ini ada 12 PC. Nah, ini itu pertanyaan itu diketahui 12 PC dengan IP 192.168.0.x. Nah ya teman-teman, jadi berapa biar melebihi 12 ini ya teman-teman. 2 pangkat berapa biar ada di atas 12 atau lebih dari 12. Nah, jadi saya itu pakainya itu 2 pangkat 4 ya teman-teman. Jadi 2 pangkat itu jadinya itu 16. Nah, subnet masknya itu 256 dikurangi 16 itu dari pangkatnya ya teman-teman, nah sama dengannya itu 240. Ini maaf ya, ini salah. Nah, ini jadinya 255.255.255.240. Nah, IP netbooknya itu 16 itu dari ini ya, ini dimasukin ke sini. Nah, 32-nya itu dari ini ya, dari prefixnya. Nah, 192.168.0.0. Nah, IP broadcastnya 15 itu 16 dikurangi 1 ya teman-teman. Nah, ini juga sama yang 31-nya. Terus 192.168.0.15. Nah, 15-nya ini dimasukin dari sininya. Ini juga ya teman-teman, 0-nya juga dapat dari sini. Nah, rank IP-nya 192.168.0.1. Nah, ini juga bisa ya 192.168.0.1 ya teman-teman. Jadi itu hasil akhirnya dari 12 PC itu jadinya nih IP-nya. Nah, di sini ada 60 PC ya teman-teman. Nah, di sini ada 60 PC ya teman-teman.
Nah, ininya diketahui 60 PC dengan IP 192.168.10.x. Nah, 60 itu 2 pangkat berapa biar ada di atasnya 60 seperti tadi. Ini bedanya saya pakai pangkatnya 6. Nah, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 ya teman-teman. Nah, grafiknya itu dimasukin rumusnya kayak tadi. Nah, dikurang 6 sama dengan 26. Total IP 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, subnet masnya 256 dikurangi 64 sama dengan 192 ya teman-teman. Maaf ini kelebihan. Nah, 255.255.255.192. IP networknya 064.128. Nah, jadinya 192.168.10.0. Nah, IP broadcastnya 63.127.168.10.63. Nah, rank IP-nya jadinya 192.168.10.1 atau 192.168.10.62. Jadi hasil dari X ini kita isi dengan angka ini ya, yang di belakang 1 ataupun 62. Nah, selanjutnya ini ada 100 PC. Nah, itunya itu diketahui 100 PC dengan IP 192.168.0.x. Nah, di sini yang melebihi 100 itu berapa ya teman-teman? Jadi saya pakai 2 pangkat 7 sama dengan 128. Grafiknya 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Total IP 2 pangkat 32 dikurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128 ya teman-teman. Nah, subnet masnya 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Nah, 255.255.255.128. IP networknya 0.128.256.192.168.0.0. IP broadcastnya 127.115.192.168.0.1.127. IP ranknya 192.168.0.1 192.168.0.126 ya teman-teman. Nah, ini ada IP network, IP broadcast dibiarkan seperti ruang, seperti blok subnet default, tidak bisa saling ping atau komunikasi. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi bayangkan saja ada gedung 3 lantai ya teman-teman. Jadi setiap gedung itu difasilitasi PC ya teman-teman, namun tidak bisa saling terhubung dengan lantai yang di atasnya seperti ini. Ini contohnya IP network, IP broadcast. Nah, ini ada PC ini saling terhubung. Ini yang uniscats on to on communication, multicats on to make communication, broadcast on to all communication. Nah, ini yang unicats ya, PC-nya ini terhubung ke satu PC. Nah, ini cuma terhubung ke 2 PC ya, ini semuanya ya teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya.